Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, izin sharing. Di sini saya akan sharing tentang kelas notebook. Pertama Bapak Ibu buka office.com, kemudian Bapak Ibu bisa di sini menjumpai OneNote yang berdiri sendiri di sini. Nah, Bapak Ibu boleh membuat OneNote di sini, tapi Bapak Ibu perlu ketahui OneNote ini terintegrasi di kelas tim dan akan lebih mudah pengoperasiannya di kelas tim. Jadi, kita buat kelas notebook di Teams ya Bapak Ibu. Buka Teams, kemudian pilih kelas yang Bapak Ibu inginkan. Karena kelas-kelas ini sudah pernah saya buka untuk kelas notebook, saya pilih kelas yang belum pernah ya. Belum pernah kelas notebooknya. Jadi Bapak Ibu pilih kelas yang Bapak Ibu inginkan, kemudian pastikan di channel general, bukan di channel yang lain, karena kalau di channel yang lain tidak ada kelas notebook, hanya di channel general baru ada kelas notebooknya. Bapak Ibu bisa klik channel general dan klik kelas notebooknya, maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik setup a OneNote class notebook. Nah, di sini ada pilihan blank notebook, ada pilihan from existing notebook content. Jika Bapak Ibu tadi membuat OneNote dari luar tadi yang tidak terintegrasi di dalam Teams, nah bisa diambil gitu ya. Nah, ini kita pilih blank notebook untuk membuat kelas notebook ya. Oke, kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan ada collaboration space, content library, teacher only section, student notebook. Collaboration space di sini, teacher can edit the content, student can edit the content. Jadi guru dan siswa bisa ngedit isi, jadi bisa berkolaborasi. Jadi ini adalah tempat untuk kolaborasi guru dan siswa. Content library, teacher can edit the content, student can only view the content. Jadi untuk content library ini, guru bisa ngedit konten, siswa hanya bisa melihat konten. Jadi biasanya content library ini digunakan untuk materi-materi pelajaran. Teacher only section di sini adalah ruangan privacy ya. Ruangan pribadinya guru. Jadi teacher can edit the content, student cannot view the content. Jadi ini ruangan pribadinya guru. Kemudian ada student notebook. Nah, kalau yang ini adalah teacher can edit the content, student can edit his or her own content and can view others notebook. Jadi, student notebook ini guru bisa ngedit, siswa yang bisa ngedit adalah siswa yang bersangkutan saja. Tidak seperti di collaboration space yang semua siswa bisa ngedit. Begitu. Jadi ini ruang pribadi siswa. Tapi guru bisa edit. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kan ada student name. Student name-nya ada handout, class note, homework, quizzes. Bapak Ibu boleh pilih seperti ini, seperti template. Boleh juga menghapusnya. Kita hapus ya, sesuai kebutuhan saja kita hapus semua boleh. Terus bagaimana cara menambahkan seperti tadi? Kita add section. Kemudian kita tulis di sini buku catatan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan lagi buku tugas. Nah, saya kira setiap siswa hanya butuh buku catatan dan buku tugas. Misalnya Bapak Ibu berpikir begitu, boleh. Jadi, saya cuma butuh 2, buku catatan dan buku tugas untuk siswa saya. Maka saya create. Nah, ini
ini getting your class notebook ready. Jadi ini masih proses Bapak Ibu, tidak usah bingung. Dia proses menuju class notebook. Kita tunggu, biarkan Microsoft bekerja. Bapak Ibu, perlu diketahui, kita harus mempersiapkan siswa kita ke masa depan dengan teknologi. Jadi, kita tidak boleh memperlakukan siswa kita sesuai dengan zaman kita dulu. Oke, ini sudah Bapak Ibu. Jadi, setelah seperti ini, klik di bagian kiri ini. Kita klik show-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi ada collaboration space, kemudian ada content library, ada teacher only, kemudian ini Bapak Ibu yang bawah ini adalah nama siswa kita. Nah, disinilah yang dimaksud student notebook. Jadi ini, nah isinya adalah buku catatan dan buku tugas sesuai yang kita buat tadi. Ini guru bisa edit dan siswa yang bersangkutan saja yang bisa edit. Siswa yang lain tidak bisa melihat, apalagi mengedit. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita coba di collaboration space misalnya ini ya. Ketika kita ingin menambahkan bab 1 misalnya ya. Nah kita bisa add section Bapak Ibu. Jadi di sini add section. Kemudian kita tulis misalnya bab 1. Bab 1 ini misalnya naratif, teks misalnya ya. Teks gitu misalnya. Kemudian oke. Nah, di sini adalah page. Nah, page di sini Bapak Ibu bisa tambahkan page. Kita beri nama. Nah, page-nya misalnya naratif. Kemudian yang kedua misalnya recount, macam-macam teks. Kemudian mau tambah lagi, berarti kita beri deskriptif misalnya. Tambah page lagi. Tambah page report. Kemudian tambah page lagi procedure. Misalnya seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat seperti ini. Nah, kita ingin ngisi di sini materinya, naratif misalnya. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui kalau kita menulisnya di sini, ini kan collaboration. Kalau collaboration berarti siswa kita bisa mengedit. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini siswa bisa edit karena ini collaboration space. Untuk lebih amannya materi-materi ini bisa Bapak Ibu letakkan di content library di sini. Gitu. Jadi kita bisa add section di sini misalnya bab 1 teks. Kemudian seperti tadi naratif, page-nya, kemudian nambah lagi page, recount, kemudian nambah lagi page, deskriptif, nambah lagi page, report, dan nambah lagi page, procedure. Begini. Untuk ini, kita mau tambahkan materi di sini, naratif misalnya. Kita coba buka tentang naratif ya. Misalnya contoh naratif teks. Nah, di sini ada, kita buka. Langsung saja kita kopas ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya tidak bagus, ini hanya contoh saja. Tapi untuk mengisi materi tadi ya. Nah, misalnya
copy, kita masukkan di sini seperti ini. Kemudian misalnya ada foto, coba kita masukkan juga. Nah, foto juga bisa ya, yang tidak perlu kita hapus. Nah, di sini di kelas notebook ini foto bisa, yang perlu kita coba sekarang adalah video. Nah, ini foto juga bisa, menambahkan image bisa. Nah, video coba kita buka YouTube, kemudian misalnya kita buka salah satu setelah Bapak Ibu. Nah, ini kita kopas di sini ya, kita copy link YouTube-nya, kemudian kita masukkan di sini. Nah, di sini misalnya materi. Nah, di sini langsung muncul Bapak Ibu. Jadi kita bisa memasukkan image, video di kelas notebook. Gitu. Nah, bagaimana cara mendistribusikan page ini ke siswa? Ya. Caranya adalah kita letakkan sini, kita pilih kelas notebook. Nah, setelah kelas notebook, jadi Bapak Ibu ini kadang bersembunyi ya tulisan kelas notebook, jadi Bapak Ibu bisa klik more text. Kemudian distribute page ya. Nah, di sini di sebelah kanan ini akan muncul distribute page. Nah, Bapak Ibu ingin memasukkan kemana kepada siswa yang bersangkutan? Ke buku catatan misalnya ya, karena ini tadi catatan, maka kita klik buku catatan. Setelah itu kita klik di bawah, ini ada tulisan distribute. Jadi misalnya tidak kelihatan, Bapak Ibu bisa minimize ya. Kita distribute pada siswa. Masih loading. Waiting to start. Kita tunggu komplitnya. Nah, di sini Bapak Ibu luar biasa kelas notebook untuk siswa. Bagaimana cara siswa menggunakannya di HP? Siswa hanya tinggal download atau install OneNote di HP-nya, maka siswa akan bisa membuka kelas notebook dengan leluasa. Karena kita juga sudah saatnya untuk paperless ya, sudah tidak menggunakan kertas. Nah, ini sudah done, kita tutup. Kita bisa cek Bapak Ibu, misalnya di Anissa, kita buka buku catatannya. Kita klik yang naratif tadi Bapak Ibu, yang kita sudah distribute page. Nah, ini sudah masuk. Jadi siswa mendapatkan catatan ini di masing-masing. Jadi Aulia, Brilian, ini semuanya mendapatkan catatan naratif ini. Begitu. Itu tadi untuk distribute page ya. Kemudian saya ingin berbagi tentang ini matematika ya. Bukan guru matematika, tapi coba ini ada matematika ya. Oke. Matematika, karena di Microsoft ini kelas notebook ini ada math-nya ya. Kalau tidak muncul di sini, kita bisa klik insert. Kemudian di sini ada menu math-nya ya. Nah, di sini coba saya akan beri soal ya, karena saya bukan guru matematika ya. Ini kira-kira benar enggak ya? 2x ditambah y sama dengan 5 misalnya ya. Ini saya blok, kemudian saya klik math. Nah, math-nya
Nah, di sini sudah langsung berubah tulisannya, sudah simbolnya matematika. Nah, ini maksudnya. Jadi di blok, kemudian diklik mat, maka akan muncul select an action. Nah, di select an action ini, select an action, ada solve for X, solve for Y, dan grafik. Kita coba, kita ingin tahu solve for X-nya. Nah, ini sudah diberitahu ini kita, bahwa solutionnya X sama dengan ini. Nah, kepingin tahu step-stepnya bagaimana, tinggal show step. Nah, ini sudah diberitahu step-step jawabannya. Kemudian, kalau kita ingin generate a practice quiz, ini juga bisa. Tadi kan solve for X, sekarang kita lihat solve for Y. Nah, ini jawabannya Y sama dengan, nah stepnya, solutionnya, nah ini sudah diberitahu juga. Kemudian untuk generate a practice kita bisa klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini generate quiz. Nah, di sini langsung masuk Bapak Ibu practice math-nya. Nah, ini guru matematika kabar baik ini ya. Kemudian kalau ini tadi solve for Y. Coba kita lihat grafiknya. Nah, ini grafik juga sudah ada lengkap ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak juga. Wah, ini anak-anak kalau tahu bisa senang sekali. Guru matematika sangat dibantu ya. Nah, begitu Bapak Ibu sharing kelas notebook dari saya. Selamat malam.